Halo bos, ketemu lagi dengan Real Guenoe dalam rubrik Teori Kawan. Teori kali ini adalah kiriman salah satu nakama kita yang bernama Ali Fajar. Inti dari isi teori dalam video kali ini adalah hasil buah pemikirannya Bung Ali. Namun ada beberapa bagian yang kami modifikasi agar susunan teorinya jadi lebih terasa Real Guenoe-nya. Nah, bagi kalian yang punya pemikiran liar, imo, teori, pendapat, atau mungkin sekedar unek-unek tentang One Piece, bisa kalian kirimkan ke alamat email kami realguenoe@gmail.com. Jika artikel kiriman kalian terpilih untuk kami convert menjadi sebuah video, bersiap-siaplah untuk kami isi saldo rekening kalian. So, tunggu apa lagi bosku? Dalam setiap arc, hampir selalu bisa kita lihat terjadi perkembangan kemampuan dan kekuatan dari semua atau sebagian kru topi jerami. Bagi Luffy, jelas, dalam setiap arc, dia selalu mendevelop jurus baru. Misalnya saja saat di Skypiea, Luffy berhasil mengalahkan Enel dengan jurus yang dia namakan Ogon Rifle, yaitu jurus yang dibuat dengan memanjangkan tangan lalu memelintirkannya sehingga menghasilkan pukulan yang tidak hanya kuat dan cepat tetapi juga memutar-mutar sehingga menghasilkan serangan seperti bor. Lawan yang terkena serangan itu tidak hanya kesakitan karena pukulan Luffy, tapi juga pusing karena tubuhnya ikut berputar-putar. Hal yang sama juga bisa kita lihat saat di Enies Lobby. Di sini Luffy bertarung dengan anggota CP9 dan berhasil menciptakan teknik Gear Second yang terinspirasi dari teknik Rokushiki. Kemudian di sini Luffy juga menciptakan teknik Gear Third yang terinspirasi dari Yokozuna, katak raksasa yang suka mengadu tubuhnya dengan kereta laut di Water 7. Saat di Thriller Bark, Luffy juga berhasil menggabungkan Gear Second dan Gear Third untuk mengalahkan Moria. Terakhir di Whole Cake Island, bisa kita lihat Luffy berhasil meningkatkan Kenbun Shoku Haki-nya saat melawan Katakuri hingga bisa melihat sesaat ke masa depan. Jadi dari sini, kami bisa melihat kalau Luffy memegang teguh prinsip never ending improvement, stay foolish, stay hungry. Sehingga dari waktu ke waktu, kemampuan bertarungnya bisa terus berkembang pesat. Dengan kata lain, Luffy berkembang dan bertambah kuat dari pertarungannya. Bahkan di Wano Kuni ini, Luffy berhasil meningkatkan Busho Shoku Haki-nya hingga ke level yang lebih tinggi lagi. Hal ini terbukti saat Luffy mencoba pukulannya ke sebuah pohon dan pohon itu jebol dari sisi sebelahnya. Artinya, Luffy berhasil menyerang bagian dalam pohon itu tanpa merusak sisi luarnya hingga jebol ke sisi yang satunya. Kemudian hal ini juga terlihat dari perkataan Luffy yang dengan yakinnya bisa melepaskan borgol yang dipasangkan Kaido untuk membelenggu Yamato. Dengan kata lain, Luffy sudah menguasai teknik haki level tinggi yang secara tidak sengaja pernah dia peragakan saat ingin membebaskan kakek Hyo dan dirinya dari borgol yang dipasangkan Queen di leher mereka. Peningkatan kekuatan yang terus-menerus terjadi di setiap arc-nya ini tidak hanya terjadi pada Luffy saja, tetapi juga terjadi pada kru topi jerami yang lain. Dan terkhusus yang sudah terlihat jelas di Wano, Zoro dan Sanji juga sudah menunjukkan peningkatan kekuatan yang sangat signifikan. Zoro mendapatkan Enma dan Sanji mendapatkan Red Suit Germa. Tapi apakah dengan meningkatnya kekuatan tempur 3 orang ini saja sudah cukup menjadi bekal untuk terjun ke Jurassic Park-nya Kaido? Kami rasa tidak. Kaido punya banyak dinosaurus yang perlu diurus di Onigashima, dan dengan kekuatan tempur anggota topi jerami yang lain saat ini, kami rasa masih belum cukup untuk mengurus para dinosaurus yang konon ketebalan kulitnya sangat sulit untuk ditembus. Apalagi jika nanti ternyata Luffy, Zoro, dan Kid beneran akan bekerja sama untuk melawan Kaido, sementara Sanji dan Jinbe akan kolaps dengan Trafalgar Law untuk menghandle Big Mom. Lalu siapa yang akan menghandle para dinosaurusnya Kaido? Kelompok topi jerami harus bersinar terang di Wano Kuni Saga ini, sehingga salah satu atau salah dua anggota topi jerami pastinya akan menghandle 1 atau 2 dinosaurus peliharanya Kaido. Dan pilihan kami jatuh kepada God Usopp dan Franky. God Usopp adalah seorang legenda hidup. Dia pasti akan melakukan sesuatu yang dianggap sangat luar biasa di Wano Kuni Saga ini, sehingga dia kembali akan mencatatkan namanya dalam sejarah. Dan Franky punya banyak teknologi tempur baru yang wajib hukumnya untuk dipamerkan di Wano Kuni Saga ini setelah di arc sebelumnya dia tidak mendapatkan panggung untuk unjuk kebolehan. Nah, dalam setiap saga, teknologi ketapel snipernya Usopp selalu mendapatkan upgrade teknologi baru. Entah itu tambah besar, tambah panjang ketapelnya, tambah kuat tembakannya, atau tambah tokcer pelurunya.
Upgrade terakhir yang dia dapat setelah time skip adalah Usopp berhasil mengembangkan Pop Green, peluru herbal yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman liar dan mematikan. Tapi apakah itu sudah cukup untuk menaklukkan seekor dinosaurus? Jelas, itu tidaklah cukup. Jika Usopp menguasai Bushosoku Haki, mungkin dia bisa melapisi Pop Green-nya dengan Bushosoku Haki sehingga tanaman liarnya ini bisa menembus ketebalan kulitnya para dino. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda kalau Usopp memiliki kemampuan tersebut. Jadi kami rasa butuh jalan lain bagi Usopp untuk bisa menutupi kelemahannya tersebut dalam waktu yang instan. Dan Wano Kuni adalah bumi yang paling tepat untuk dia bisa menggali sumber daya alam baru sebagai bahan dasar peluru ketapelnya. Usopp akan mulai menggunakan peluru Seastone di Wano Kuni Saga ini. Kenapa kami bisa begitu yakin dengan hal itu? Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Jika kita flashback ke belakang, Usopp adalah orang yang selalu bertambah kuat dengan meningkatkan kekuatan dari senjatanya. Hal ini bisa kita lihat dari saat awal masuk ke kelompok topi jerami, di mana Usopp hanya menggunakan ketapel biasa. Lalu dia mengganti pelurunya dengan bubuk mesiu, kemudian dia juga mengganti kacamatanya untuk membantu fokus penglihatan dan bidikannya saat menembak. Kemudian di Pulau Langit Usopp mendapatkan senjata berupa Impact Dial, yaitu senjata berbentuk siput yang bisa menyimpan dan digunakan kembali untuk menyerang orang, di mana senjata ini pernah digunakan oleh Usopp saat bertarung melawan Luffy di Water 7 ketika terjadi konflik antara Usopp dan Luffy mengenai digantinya kapal Going Merry. Kemudian di Enies Lobby, Usopp juga sudah menggunakan senjata ketapel dengan ukuran kaki ketapel yang lebih panjang. Pasca time skip, Usopp malah mengganti peluru ketapelnya dengan Pop Green yang jika ditembakkan ke tanah akan tumbuh tumbuhan berbahaya seperti tumbuhan pemakan serangga dengan ukuran raksasa dan jenis tumbuhan lainnya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan kalau Usopp selalu mengalami peningkatan kekuatan dalam setiap arc-nya. Kami kira hal semacam ini juga akan terjadi lagi di arc Wano Kuni. Menurut Bung Ali Fajar, di Wano Kuni Usopp akan mendapatkan power up dengan menambahkan Seastone sebagai senjatanya. Entah Seastone itu akan dijadikan Usopp sebagai peluru ketapelnya atau dipasangkan pada gagang ketapelnya untuk mengoplok pengguna buah iblis jika diperlukan. Kami sangat setuju dengan pendapat yang diutarakan oleh Bung Ali tersebut. Pada manga One Piece chapter 924, Basil Hawkins bilang mayoritas Seastone yang tersebar di dunia ini berasal dari Wano, dan para pandai besi di negeri Wano sangat terampil dalam mengolah senjata berbahan dasar Seastone. Bahkan di chapter ini, salah satu anak buah Hawkins diperlihatkan menembak Trafalgar Law menggunakan paku berbahan dasar Seastone. Jadi bukan tidak mungkin jika di suatu tempat di gudang senjatanya Kaido terdapat banyak sekali paku Seastone yang siap pakai. Dan jika paku berbahan Seastone yang ukurannya begitu kecil saja bisa dibuat, maka peluru berbahan dasar Seastone kemungkinan besar juga sudah dibuat di Wano Kuni. Jadi mungkin Usopp memang tidak memiliki kemampuan untuk membuat sendiri paku atau peluru berbahan dasar Seastone sebagai peluru ketapelnya. Namun kami menduga sebuah keajaiban nanti akan menuntun Usopp untuk menempuh jalan yang lurus menuju seonggok peluru Seastone yang sudah dikemas rapi, siap diekspor di sebuah gudang senjata di Onigashima. Dan dia akan menggunakan semua itu sebagai senjata barunya untuk melawan para dinosaurus. Bahkan entah kenapa kami masih belum bisa berpaling dari ide gila di kepala kami kalau yang akan mengalahkan King dalam perang puncak Wano nanti bukanlah Sanji atau Marco, tetapi justru Usopp. Karena dulu dia pernah berbohong mengatakan kalau dirinya pernah bertarung melawan burung karnivora raksasa. Dan King adalah seorang pengguna kekuatan buah iblis bertipe burung karnivora purba berukuran raksasa. Hukum yang berbeda berlaku bagi Franky. Franky pernah menuntut ilmu selama 2 tahun di laboratoriumnya Vegapunk di Karakuri Island. Vegapunk diketahui sebagai maestro di balik benda-benda berbahan Seastone yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Sehingga besar kemungkinan salah satu ilmu yang Franky dapat dari laboratoriumnya Vegapunk ini adalah teknik mengolah Seastone. Dan Wano Kuni adalah negeri penghasil Seastone terbesar di dunia. Franky bisa menemukan banyak material berbahan Seastone berceceran di negeri para samurai ini. Jadi kami pikir selama beberapa bulan tinggal di Wano, diam-diam Franky sudah mengolah beberapa benda atau senjata berbahan Seastone yang tertanam di tubuh cyborgnya. Dan Franky akan menggunakannya untuk mengoploki salah satu atau salah dua dinosaurus yang ada di Taman Jurassic Park-nya Kaido. Di mana salah satu dinosaurus yang kami rasa mungkin akan jadi sasaran koplokannya Franky ini adalah Brachiosaurus alias Queen the Black. Seperti teori yang dikirimkan oleh nakama kita yang lain yang bernama Vishnu Suarto. Kami pikir bukan sebuah kebetulan kenapa tank tempurnya Franky diberi nama Brachio Tank.
Dan di Wano Kuni ini ada seorang pengguna kekuatan buah iblis dinosaurus bertipe Brachiosaurus. Keduanya pasti terhubung oleh suatu benang merah misterius yang saat ini masih bundet. Dan teori tentang Queen versus Franky ini insya Allah akan kita bahas dalam video selanjutnya yang entah akan kami rilis minggu ini atau mungkin minggu depan. Nah, pada intinya teori yang dikirimkan oleh Bung Ali Fajar ini berisi satu poin penting, yaitu Franky dan Usopp akan mendapatkan power up baru dengan memanfaatkan sumber daya alam Seastone yang ada di Wano Kuni. Di mana kami perdetail lagi menjadi Usopp akan menggunakan peluru Seastone yang sudah ada, yang sudah dibuat dan disimpan di salah satu gudang senjatanya Kaido di Wano. Karena menurut kami Usopp tidak akan bisa mendevelop peluru Seastone sendiri karena butuh keahlian pandai besi yang sangat tinggi untuk bisa mengolah peluru berbahan Seastone. Sesuai dengan perkataannya Basil Hawkins pada manga One Piece chapter 924 yang mengatakan kalau hanya pengrajin di Wano lah yang cukup terampil untuk membuat senjata-senjata berbahan Seastone termasuk paku Seastone yang digunakan oleh anak buahnya untuk melumpuhkan Trafalgar Law. Berbeda dengan Usopp yang lebih condong hanya sebagai seorang user, Franky justru kami pikir sudah bisa mengolah benda-benda atau senjata-senjata berbahan baku Seastone karena dia pernah menuntut ilmu selama 2 tahun di laboratoriumnya Vegapunk di Karakuri Island. Dan Franky tidak hanya akan mengolah Seastone untuk memperkuat tubuh cyborgnya saja, tetapi sumber daya Seastone yang melimpah di Wano juga akan dia gunakan untuk melapisi bagian bawah kapal Thousand Sunny. Sehingga jika suatu saat nanti Kaido beneran bisa menangkap Shirahoshi dan menggunakan kekuatan Poseidon untuk memporak-porandakan dunia, Thousand Sunny sudah punya cara yang jitu untuk mengantisipasinya. Mengantisipasi serangan Seekingnya Poseidon. Franky adalah the next Vegapunk. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.